kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Apa lagi? Inna syani'aka huwa. Nah, ini ayat terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Inna kembali sama ini. Inna huruf nasab. Disebut huruf nasab karena menasabkan isim yang datang sesudahnya. Ini huruf taukid juga kan sesungguhnya. Iya. Tapi dari segi mana disebut dengan huruf taukid? Dari segi mana? Dari segi i'rab berkaitan dengan kedudukan kata sesudahnya, inna ini ada huruf nasab. Kenapa? Karena dia menasabkan isim yang datang sesudahnya. Makanya syani'a tuh. Asalnya syani'un. Dimudofkan kepada ka jadi syani'uka. Ada inna maka jadi syani'a. Sesungguhnya pembencimu, pencemoohmu, pengejekmu. Syani'a mudof. Kamu udah pilih. Ingat yang tadi. Yeah. Ka dhamir mutasil datang setelah isim. Kalau ada dhamir mutasil datang setelah isim, maka dhamir mutasil itu pasti adalah mudah pilih. Iya. Dhamir mutasil yang datang setelah isim, Ya. berarti dhamir mutasil ini kedudukannya sebagai mudhofun ilaihi. Inna huruf nasab, syani'aka adalah isim inna, Ya. mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun. Syani'a mudhofun wa ka dhamirun muttasilun fi mahalli jarrin mudhofun ilaihi. Ya. Inna huruf nasab, syani'aka isimnya, isim inna. Setelah isim, kalau ada inna ada isim, maka berikutnya ada khobar. Khobar inna. Mana khobar innanya? Ini huwal abtaru. Jumlah huwal abtaru adalah khobar dari inna. Tapi ada rincian, kan ada dua kata, ada huwa, ada al-abtar. Huwa ini dhamir munfasil. Ana, anta, huwa, ana, anti, hiya, nahnu, antuma, huma, nahnu, antuma, huma, nahnu, antum, hum, nahnu, antun, nahuna. Itu adalah dhamirun munfasil. Dhamir yang penulisannya harus terpisah. Dhamir yang penulisannya harus terpisah itu namanya dhamir munfasil. Tuh huwa nggak boleh disambungkan dengan huruf sebelumnya. Ya. Anta, ana nggak boleh disambung. Ini dhamir munfasil. Nah, ketahuilah kalau kita menemukan dhamir munfasil pada sebuah kalimat, maka dhamir munfasil ini kedudukan i'rabnya selalu rafa dan kedudukannya adalah mubtada. Jadi huwa ini adalah mubtada. Yang namanya mubtada ada khabar. Mana khabarnya? Al-abtaru. Jadi huwa adalah mubtada karena dhamir munfasil marfu'. Dhamirun munfasilun marfu'. Dhamir munfasil yang marfu. Setiap ada dhamir munfasil yang marfu, berarti dhamir munfasil itu adalah mubtada. Setiap mubtada harus ada khabar. Mana khabarnya? Al-abtaru. Cirinya khabar apa? Belakangnya ada harokatnya dhammah. Kenapa khabarnya ada alif lam? Bukankah biasanya khabar itu tidak menggunakan alif lam? Biasanya khabar itu tidak menggunakan alif lam. Tapi kadang-kadang khabar menggunakan alif lam. Ini maknanya berarti ma'rifat. Sudah tertentu. Itu secara nahwu ya. Nah, kembali ke sini dulu. Syani'uka ini, syani'un ini kalau dari segi shorof, ini adalah sigotnya isim fa'il. Orang yang membenci, orang yang mencela, orang yang mencemooh. Kayak fa'ala fa'ilun, sana syani'un. Syani'un. Ini isim fa'il, sigot isim fa'il, wazannya fa'ilun. Secara shorof ini syani'un, isim fa'il. Syana'a, yasna'u, fatha, yaftahu, gitu. Zahaba, yazhabu, syana, yasna'u, isim fa'ilnya adalah syani'un. Sigot isim fa'il ya. Syani'un. Orang yang membenci, orang yang mencemooh, orang yang mencela. Nah,
Syani'uka ini adalah isim. Sesungguhnya pembencimu, sesungguhnya pengolok-olokmu, sesungguhnya pencelamu, pengejekmu. Berarti isim dari ini adalah syani'uka. Di sini syani'aka. Terus huwa, dialah. Huwa ini kembali ke siapa? Dia itu. Siapa maksudnya dia di sini? Pembencimu kan? Ya. Nah, jadi syani'uka pembenci. Huwa juga pembenci kan? Ya. Berarti antara huwa dan syani'uka ini adalah mananya sama. Orangnya sama, pembenci itu juga. Nah, ini ada teori. Huwa adalah domir munfasil. Kalau kita menemukan domir munfasil datang setelah isim zahir atau datang setelah isim yang lain, baik domir maupun zahir. Saya ulangi. Kalau ada domir munfasil datang setelah isim yang maknanya adalah sama dengan isim ini, maka fungsi domir munfasil itu adalah sebagai taukid, penguat. Sesungguhnya pembencimu itulah. Nah, itulah penguat kan? Sesungguhnya pembencimu itulah. Dialah, itulah. Atau dialah. Sesungguhnya pembencimu dialah, kan gak enak ya. dalam bahasa Indonesia, meskipun bahasa Arabnya huwa adalah artinya adalah dia, tapi menerjemahkan dalam bahasa Indonesia gak enak. Terjemahkannya adalah dengan sesungguhnya pembencimu itulah. Nah, kata itulah itu adalah sebagai penguat. Kalau ada domir munfasil setelah isim, datang setelah isim yang lain yang mananya adalah sama, merujuk kepada isim yang sebelumnya itu, maka fungsi domir munfasil ini adalah sebagai penguat taukid dari isim sebelumnya. Contoh yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada sebuah ayat kan? Nah, kita lihat inna ini adalah inna sama na. Na ini adalah domir muttasil. Artinya kami. Sesudahnya ada nahnu. Nahnu kan domir munfasil. Ya. Nah, ini domir munfasil nahnu datang setelah domir atau setelah isim yang lain berupa domir muttasil na. Ya. Maka domir munfasil ini fungsinya sebagai taukid. Jadi kan teorinya kalau kita menemukan domir munfasil yang datang setelah isim yang lain, baik isim itu adalah zahir maupun domir, yang mananya merujuk yang sama ke isim sebelumnya, maka fungsi isim domir munfasil ini adalah sebagai taukid, penguat. Maka kalau yang di bawah ini artinya inna nahnu, sesungguhnya kami, kan kalau alat tolak sesungguhnya kami kan gak enak. Ya. Nah, menerjemahnya gimana? Biar mananya taukid. Pokoknya mananya taukid. Tapi menerjemahkannya ke bahasa Indonesia gimana? Ya kata orang Indonesia gimana enaknya. Nah, kalau yang saya coba analisa, yang saya coba praktekkan, itu menerjemahkan kalimat inna nahnu nazzalna dzikra agar nahnunya tetap bermakna taukid, berfungsi taukid bagi na, maka menerjemahkannya adalah sesungguhnya kami lah. Dikasihlah. Kayak ini kan sesungguhnya pembencimu itulah. Dikasihlah adalahnya. Lah itu bermakna taukid, penguatan. Sayalah yang ada di sini, bukan dia. Beda. Saya ada di sini. Beda nggak dengan kalimat sayalah yang ada di sini? Beda nggak? Beda. Maka lah itu fungsi penguat dalam bahasa Indonesia. Dalam tata bahasa Indonesia, partikel lah itu adalah berfungsi penguat. Sayalah yang membawakan pensil untuk anak itu. Lah itu penguat. Beda dengan saya membawa pensil untuk anak itu. Nggak ada lahnya, mananya nggak ada penguatan. Tapi kalau dikasih lah, mananya penguatan. Dalam bahasa Arab disebut dengan taukid. Nah, kalimat ini inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, peringatan atau pengingat atau Al-Qur'an maksudnya. Wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami menjaganya. Maka kembali ke sini, inna syani'aka huwal abtar. Huwa ini adalah dhamir munfasil yang datang setelah isim sebelumnya, yang mana dhamir ini sama dengan mana ini,
isim sebelumnya. Maka fungsi huwa ini adalah taukid, Taukid. sehingga menerjemahkannya menjadi sesungguhnya pembencimu itulah al-abtaru. Ini khobarnya dimarifatkan karena huwanya berfungsi sebagai taukid, maka khobarnya menggunakan alif lam dimarifatkan. Sesungguhnya pembencimu itulah yang terputus keturunannya. Itu ya. Selesai bahasan Nahwu dan Shorof surat Al-Kautsar. Semoga bermanfaat.